Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya berbagi tips bolu pisang 2 telur bisa jadi segede ini. Ini sangat cocok untuk ide jualan, irit dan jumbo. Saya tunjukkan teksturnya. Wow, motifnya bagus, bolunya lembut, moist, dan rasanya bikin nagih. Bagaimana cara buatnya? Yuk mari kita saksikan. 300 gram tepung terigu pro sedang. Saya pakai segitiga biru yang transparan supaya lebih hemat ya teman-teman. Kemudian kita ayak. Masukkan setengah sendok teh munjung baking soda yang aktif setara 5 gram. 1,5 sendok teh baking powder. Kemudian masukkan 1 bungkus tepung santan setara 20 gram. Jika bunda-bunda tidak punya boleh di skip, tapi tepung ini akan memberi efek gurih pada bolu kita. Masukkan setengah sendok teh garam, kemudian campuran tepung ini sisihkan. 300 gram pisang yang sudah dikupas, kemudian kita haluskan. Di sini saya memakai pisang monyet atau sebagian orang menyebutnya pisang emas. Kita haluskan sesuai selera. Usahakan memakai pisang yang sudah matang ya bun, sehingga manisnya dapat, wanginya pun dapat. Setelah pisangnya sudah lumat atau halus, lalu sisihkan. SKM 1 bungkus, merek bebas ya bun. Kemudian kita tambah dengan air putih total 150 ml. Jadi air plus SKM sama dengan 150 ml. Lalu sisihkan. Proses dimulai ya teman-teman. 2 butir telur ditambah gula pasir 200 gram. Mixer adonan ini hingga gulanya larut atau hingga putih sekitar 5-6 menit. Kita pakai kecepatan tinggi karena mixernya cuma 5-6 menit sehingga tidak membuat mixer kita terlalu panas. Adonan ini tidak bisa kokoh ya teman-teman karena kita tidak menambahkan SP. Ini sudah 5 menit, adonannya sudah putih, kita matikan mixernya. Begini teksturnya. Lanjut, kita masukkan pisang yang sudah dihaluskan seluruhnya. Mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 20 detik. Masukkan susu sebagian, kemudian campuran tepung sebagian, diaduk supaya tidak berhamburan. Kita mixer dengan kecepatan paling rendah sekitar 20 detik. Masukkan sisa susu seluruhnya, kemudian masukkan tepung seluruhnya. Teman-teman, rahasia keberhasilan bolu pisang 2 telur bisa jadi sebesar ini adalah pada soda kue yang kita pakai. Soda kue yang kita pakai harus aktif. Masukkan minyak seluruhnya. Aduk atasnya saja,
kemudian mix dengan kecepatan paling rendah hingga minyaknya tercampur rata di atas permukaan adonan dahulu. Setelah rata, baru mixernya kita tenggelamkan. Cara yang saya pakai ini bisa meminimalisir minyak mengendap di bawah adonan. Setelah tercampur rata, kita matikan mixernya. Lanjut kita aduk dengan spatula. Kita pastikan seluruh adonan tepung-tepungan dan seluruh cairan menyatu dengan sempurna. Tidak boleh ada minyak yang mengendap di bawahnya. Jika adonan ini tidak merata, maka jika kita kombinasi dengan coklat, coklatnya akan tenggelam. Jadi pastikan adonan ini harus merata, minyak dan cairan menyatu dengan sempurna. Ini sudah merata. Kemudian adonannya kita bagi dua. Yang sebagian adonan ini kita beri coklat. 2 sendok makan coklat bubuk kita tambah dengan 1 bungkus SKM warna coklat, lalu kita aduk. Kita aduk coklat dan SKM ini hingga seperti pasta. Ini sepertinya kurang air. Kita tambah 1 sendok air panas. Aduk lagi hingga tercampur merata dan membentuk pasta. Masukkan adonan putih sedikit. Kita aduk supaya tidak terlalu kental. Tuang coklatnya di adonan putih seluruhnya. Menjawab pertanyaan teman-teman, bagaimana cara menentukan bahwa soda kue itu aktif atau tidak? Caranya, kita siapkan air suhu ruang sekitar 100 ml, kemudian kita tambah dengan cuka makan sekitar 1 sendok teh. Aduk campuran air dan cuka hingga merata. Lalu masukkan sekitar 1/4 sendok teh baking soda. Jika hasilnya mengeluarkan gas, biasanya berbunyi pus, kemudian mengeluarkan gelembung-gelembung udara yang banyak, artinya baking soda ini masih aktif dan siap untuk digunakan. Saya pakai loyang ukuran 24 tinggi 9, kemudian saya olesin dengan margarin hingga rata. Tuang adonan ini secara bergantian dengan memakai sendok takar. Hentak-hentakkan beberapa kali supaya gelembung udaranya keluar. Ovennya sudah panas. Supaya panasnya merata dan bakarannya bagus, di dasar oven saya kasih pasir. Oven ini punya 2 lubang, bawah dan atas. Bawah biarkan, yang atas ditutup. Bakar dengan api sedang cenderung kecil, sekitar 150 derajat atau disesuaikan dengan panas oven teman-teman. Ini sudah sekitar 50 menit. Kita kasih api atas. Caranya, kita pindahkan bolunya di rak tengah. Kita bakar selama 10 sampai dengan 15 menit. Sudah 10 menit. Wow, wangi. Lamanya pemberian api atas tergantung panas oven teman-teman masing-masing. Kita tes tusuk. Bila tidak lengket, artinya sudah matang. Pukul atas bolunya. Bila tidak mengeluarkan suara pes-pes, berarti atas bolu sudah kering sempurna. Sisir supaya tidak lengket. Oles margarin pembalik bolu ini
supaya tidak lengket. Kita buka. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah, sudah jadi. Ini sangat cocok untuk ide jualan ya teman-teman. Dengan 2 telur, bisa jadi bolu jumbo memakai loyang 24, tinggi 9. Sekian dulu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, silakan tekan tombol yang berwarna merah, bacaannya subscribe, kemudian like, share. Sampai jumpa. Assalamualaikum.